Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita mengenai abstrak kelas dan interface pada kelas. Jadi sudah belajar ya, inheritance sudah, polimorfisme sudah. Ini mungkin menjadi materi terakhir ya, yaitu adalah abstrak kelas dan interface pada Java. Nah, jadi selama ini kita sudah membuat banyak kelas gitu, banyak kelas. Nah, kelas itu sebenarnya kalau saya ibaratkan ada 3 tingkatan. Yang pertama ada kelas nyata atau kelas yang bisa langsung diinstansiasi menjadi objek ya. Yang kedua ada kelas abstrak, yaitu kelas yang apa ya, separuh-separuh gitu antara nyata atau enggak gitu ya. Jadi kelas abstrak ini tidak bisa langsung dibuat menjadi objek. Ya, tidak bisa langsung diinstansiasi menjadi objek, tapi dia bisa menunjuk ke anaknya. Karena kelas abstrak ini sebenarnya digunakan lebih banyak pada saat konsep inheritance. Kemudian ada satu lagi yaitu adalah interface. Orang sering menyebutnya kelas interface ataupun interface saja boleh gitu. Jadi kelas interface ini lebih abstrak daripada abstrak. Jadi kelas interface ini juga tidak boleh diinstansiasi langsung atau nggak bisa diinstansiasi langsung. Jadi nanti bedanya adalah kalau kelas nyata, jadi tingkatannya ada kelas nyata, kelas abstrak sama interface ya. Interface itu paling tinggi gitu. Nah, jadi kalau kelas nyata yang bisa diinstansiasi langsung. Jadi kebanyakan selama ini yang kita buat itu adalah kelas nyata. Nah, kita sekarang belajar tentang kelas abstrak ya. Kelas abstrak merupakan kelas yang dibuat untuk keperluan inheritance. Jadi memang kelas abstrak ini lebih difokuskan untuk inheritance. Kenapa? Karena untuk inheritance itu adalah hubungannya generalisasi spesialisasi. Nah, biasanya yang kelas superkelas ya kelas superkelas pada inheritance itu akan menjadi kelas abstrak. Akan menjadi kelas abstrak. Sedangkan anak atau subkelas dari inheritance itu akan menjadi kelas nyata, ya. Kemarin contohkan ada sebuah kelas bangun datar. Saya bilang kan, bangun datar nggak tahu kan bentuknya apa. Tapi itu sebuah kelas bangun datar. Bangun datar misalkan ada atributnya luas sama keliling gitu ya. Kemudian ada metodenya hitung luas, hitung keliling. Tapi hitung luas, hitung keliling bagaimana cara menghitungnya? Nggak bisa kan? Nah, oleh karena itu makanya sebuah kelas bangun datar itu menjadi kelas abstrak. Karena apa? Karena dia tidak bisa didefinisikan. Ada beberapa metode ya, metode yang tidak bisa didefinisikan badinya gitu. Tapi kalau kelas abstrak boleh juga ada metode yang diisi atau menjadi metode yang punya body. Misalkan di dalam kelas apa tadi? Kelas bangun datar ya, bangun datar ada atributnya luas sama keliling, kemudian metodenya hitung luas, hitung keliling yang tidak bisa didefinisikan, dan ada lagi satu metode misalkan print atau ya print misalnya melakukan perintah print menampilkan luas dan keliling. Itu kan bisa diisi, gitu ya. Nah, boleh di kelas abstrak. Masih boleh di kelas abstrak. Tapi kelas abstrak tidak bisa langsung dijadikan sebagai objek. Ketika di main tadi kelas abstrak nggak bisa jadi objek. Atau kelas yang superkelas tadi tidak bisa jadi objek. Nah, sedangkan itu kelas superkelas ya. Sekarang kalau misalnya kelas subkelas, dari kelas bangun datar, kan dia akan menjadi kelas persegi, segitiga, misalnya persegi panjang, dan lain-lain. Nah, kelas segitiga, kelas persegi panjang, kelas lingkaran, itu adalah kelas nyata. Kelas yang bisa langsung dibuat objeknya. Kenapa? Karena semua badinya pasti akan diisi. Padahal kelas persegi panjang tadi adalah turunan dari kelas superkelas, yaitu turunan dari bangun datar. Nah, jadi nanti turunannya kan si
persegi tadi mendapatkan warisan dari superkelasnya, itu berarti ya hitung luas, hitung keliling, kan ada rumusnya, hitung luas, hitung keliling. Di override lah oleh si kelas persegi. Isi dari bodinya tadi di override. Kemudian bisa dibuat menjadi objek. Makanya subkelasnya itu pasti akan menjadi kelas nyata dan superkelas dari inheritance pasti akan menjadi kelas abstrak. Kenapa? Karena ada body-body yang kosong. Dan sedangkan kalau kelas nyata semua badinya harus bisa terisi atau sudah bisa didefinisikan atau bisa diimplementasi. Itu beda kelas abstrak sama kelas nyata ya. Jadi tujuan dari pembuatan kelas abstrak adalah membuat definisi umum bagi kelas-kelas yang akan menjadi turunannya. Makanya saya bilang tadi superkelas dari inheritance itu akan menjadi kelas abstrak. Abstrak kelas tidak bisa diinstansiasi ya tadi ya. Hanya bisa digunakan sebagai superkelas, tapi juga bisa diturunkan dari kelas abstrak lainnya. Nah, jadi abstrak itu bisa diturunkan dari kelas abstrak lainnya, itu ya biasa ya nanti. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam kelas interface. Interface itu secara filosofi itu lebih ke fungsi sebagai antarmuka untuk membentuk komunikasi dengan kode lain. Jadi lebih ke kalau kalian dengar interface berarti tampilan depan ya, gitu. Misalnya membentuk hubungan antar sebuah objek dengan objek lain. Sangat digunakan di dunia desain pattern ya, sebab kebanyakan desain pattern menekankan hubungan antar objek. Interface jenis khusus signature mendefinisikan sebuah mendefinisikan sebuah signature dari sebuah kumpulan metode tanpa tubuh. Jadi, tadi kan saya sudah jelaskan tentang kelas abstrak sama kelas nyata. Itu lebih ke hubungannya inheritance ya, hubungan. Jadi, kalau kelas abstrak tadi ya, kalau kelas abstrak tadi misalnya contohnya bangun datar, hitung luas sama hitung keliling nggak bisa kita definisikan kan. Tapi misalnya saya punya satu metode lain yaitu adalah metode print yang saya bilang tadi. Tapi saya bisa mendefinisikan metode print yaitu sistem out print buka kurung misalnya nilai luas titik 2 gitu ya, luas. Kemudian nilai keliling titik 2 keliling. Bisa ada isi, boleh kalau kelas abstrak. Tapi yang untuk hitung luas sama hitung keliling kita nggak bisa ngisi. Karena apa? Karena nggak ada rumus untuk hitung luas sama hitung keliling untuk kelas bangun datar. Sedangkan kalau kelas interface saya katakan di awal bahwa dia lebih abstrak daripada abstrak. Maksudnya lebih abstrak daripada abstrak apa? Maksudnya adalah kalau abstrak tadi ada setengah kelas metode yang punya tanpa body dan setengahnya ada body, kalau interface semua metode yang ada di dalam kelas itu harus tanpa isi atau tanpa body. Makanya dibilang lebih abstrak daripada abstrak. Kalau abstrak tadi boleh setengah-setengah ya, boleh ada isi atau ada enggak. Tapi kalau interface semuanya harus kosong. Jadi akan didefinisikan oleh si anaknya. Kelas abstrak tadi tidak bisa didefinisikan sebagai objek karena dia setengah-setengah, apalagi interface. Pasti lebih tidak bisa lagi dibuat objeknya. Ya, mendefinisikan secara standar, menetapkan sifat dari dia hanya mendefinisikan atau menetapkan sifat-sifat dari sebuah kelas itu sendiri. Jadi dia nggak bisa didefinisikan, badinya nggak bisa dituliskan. Ini ya, interface adalah kelas yang tidak terkait dengan hierarki, hanya mempunyai deklarasi metode ya. Deklarasi metode tanpa atribut. Namun kelas yang mengimplementasi kelas interface harus mengimplementasi setiap metode dari kelas interface. Jadi misalkan ada sebuah kelas apa ya, warna misalnya, sorry bukan warna, tampilan ya. Ada sebuah kelas tampilan yaitu kelas tampilan tersebut berupa interface. Misalkan ada tampilan berupa interface, jadi nanti ada warna, ada bentuk. Nah, jadi nanti yang turunan ya, misalnya ada turunan bentuk gitu, bentuk itu yang akan menginterface dari sorry gini aja, kelas warna, kemudian ada nilai atributnya RGB ya, RGB. Nah, nanti si kelas misalnya lingkaran yang merupakan turunan dari bangun datar,
dia akan mengimplement kelas interface warna tadi, mengimplement kelas interface warna. Nah, body yang ada di warna itu harus diimplementasikan oleh si anaknya, sama seperti si apa namanya, hitung luas, hitung keliling tadi ya, harus didefinisikan. Misalkan set body sorry, set warna RGB-nya dikasih tahu oleh si kelas anaknya begitu. Sedangkan kelas abstrak, kelas yang terikat dengan kelas hierarki, mempunyai abstrak method, memiliki atribut dan diletakkan pada kelas induk. Oke. Ini ya, kelas abstrak interface sama-sama menganut abstraksi yang merupakan sebuah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas kepada pengguna. Keduanya sama-sama tidak dapat digunakan sebagai instansiasi objek dan hanya diimplementasi oleh ketersebut turunannya. Jadi dia yang mengimplementasi atau yang menjadi objek itu adalah turunannya, ya. Nah, ini kalau di dalam kode ya, kalau kelas abstrak dia menjadi extend, tapi kalau interface dia menjadi implements. Nah, kelas abstrak sama interface inilah yang bisa dibuat dalam kemarin kan pada saat inheritance nggak boleh ada multiple inheritance ya. Jadi pada saat sudah tahu interface maka kalian boleh menambahkan misalnya public class A gitu ya, extend B, implements C, itu boleh. Jadi dia mengextend dari kelas B dan dia mengimplementasi dari C. Itu kelas A gitu. Boleh ya. Jadi salah satu cara untuk bagaimana supaya Java masih tetap bisa menggunakan multiple inheritance. Tapi bukan menginheritance dua-duanya, tapi dia mengimplement salah satu. Yang dia turunkan hanya satu tetap. Ini abstract interface. Kalau abstrak berisi metode yang abstrak dan non-abstrak, maksudnya tadi yang ada body dan tidak ada body ya metodenya. Bersifat statik, metode bersifat final, hanya bisa satu kali melakukan extend, bisa mengimplementasi beberapa kelas interface. Jadi dia bisa beberapa kali mengimplement. Interface memiliki metode yang abstrak. Jadi semua metodenya itu tidak ada isi yang saya jelaskan tadi. Tidak boleh statik dan final, hanya bisa melakukan implementasi pada kelas interface yang berjumlah satu atau lebih. Ya. Nah, sebenarnya ini menjadi ini juga ya, menjadi cerita juga di dalam OOP. Interface katanya bukan kelas, namun cara menggunakannya harus diimplement dan membuat interface itu sama halnya kita membuat aturan, di mana aturan itu nantinya bisa digunakan di berbagai kelas yang berbeda yang harus mempunyai metode yang sama. Jadi makanya dibilang interface itu bukan kelas. Abstrak itu masih termasuk kelas, tapi interface itu bukan termasuk kelas. Karena dia hanya pengimplementasian. Kalau abstrak, kelas itu kelas setengah jadi, dipakai langsung boleh atau di-extend ke kelas turunannya juga boleh. Kalau diturunkan, maka kelas abstraknya tersebut harus di-override. Ya. Nah, ini contoh kelas abstrak. Public abstrak kelas hewan. Jadi kalau ada abstraknya berarti ini adalah kelas abstrak ya. Abstrak void set name. Nah, berarti metode kalau dituliskan abstrak void set name berarti metode set name itu adalah metode abstrak yang tidak punya body. Sama dengan set makanan. Nah, saya punya satu metode lagi yaitu void print misalnya. Void print ini punya isi. Boleh nggak di kelas abstrak? Boleh. Jadi ada yang kelas tidak ada body yang saya bilang tadi. Dan ini ada kelas yang punya body. Itu semuanya punya si kelas hewan. Begitu. Boleh seperti ini. Kode di atas diartikan bahwa mendeklarasikan abstrak kelas dengan nama hewan terkandung abstrak metode set name dan makanan. Kemudian nanti punya turunan ya namanya kelinci, kelas kelinci. Si kelas kelinci yang harus mengoverride isi dari set name sama set makanan. Set name sama set makanan. Dan misalkan dia punya metode lain ya terserah bebas. Begitu. Ketika dipanggil ya jadinya gini, kelinci K seperti biasa ya sama dengan new kelinci K dot set name, set makanan, set hewan. Nah,
Kalau kelas interface, dia menjadi seperti ini, public interface ya. Kalau kelas interface dia public interface, tapi kalau yang abstrak tadi public abstract class ya. Makanya interface itu kadang dibilang bukan kelas karena dia langsung public interface tanpa kelas di sini. Langsung nama interface-nya. Nah, di sini public void bernyanyi. Tidak boleh ada metode yang punya body. Semua metodenya harus kosong seperti ini. Makanya tadi yang kelas abstrak ini kelas setengah jadi atau ya setengah jadi ya. Ini kan kosong, ini sudah jadi ya gitu. Tapi kalau interface itu benar-benar kelas yang belum jadi karena dia hanya mendefinisikan metode header metodenya saja, tidak ada badinya. Nah, misalkan dia diimplement oleh kelas manusia sama sapi misalnya. Implement singable, dia harus kelas turunannya harus mengimplement atau mengoverride ya, mengoverride si bernyanyi tadi yang kosong. Bernyanyi, kemudian kelas sapi juga harus mengimplementasi isi dari metode yang kosong tadi. Itu bedanya antara kelas abstrak sama interface. Ini ya contoh abstrak. Dalam pembuatan kelas yang mengimplementasi interface, jika kelasnya adalah kelas konkret bukan abstrak, maka seluruh metode yang ada interface harus di-override ya. Jadi semuanya harus di-override. Ini ya, tidak perlu mendefinisikan ulang. Oke. Ini contohnya pada saat mainnya ya. Sapi, objek sapi, manusia, objek manusia ya panggilnya tetap seperti biasa sama. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai abstrak kelas dan interface pada kelas saya cukupkan sampai di sini. Kemudian di sini ada latihan. Ya, latihan adalah sebuah interface mobil, metode setter-getter, interface mesin, sebuah kelas mobil satu yang mengimplementasi mesin, kelas mobil memiliki atribut bla 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 di override oleh salah satu. Oke, silakan dibuat rancang kelasnya ya, silakan dirancang kelasnya untuk studi kasus yang seperti ini. Mainnya tidak usah dibuat dulu dan yang dibuat hanyalah rancangan kelasnya. Codingnya juga belum ya, silakan dibuat rancangan kelasnya dulu. Oke ya, mungkin untuk abstrak kelas sama interface saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.